Ya, tadi kita dengarkan keterangan pers dari Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, di mana akan berjanji menciptakan suasana politik yang sejuk dan juga damai di 2024 mendatang. Inilah yang memang dinantikan ataupun juga masyarakat tunggu-tunggu. Kalau bisa sampai nantinya pemilihan presiden pada 14 Februari mendatang, suasananya tetap terjaga dan juga aman seperti itu. Tadi kita berbicara masalah visi, misi, dan program, Mas Oto. Kita lanjutkan. Nah, ini seperti apa? Apakah bisa membawa kemudian elektabilitas ataupun juga menggolkan dari pasangan ini, pasangan dari Koalisi Indonesia Maju ini untuk menjadi pasangan terpilih? Pendekatan rasional yang tadi saya katakan. Tapi kalau kita bicara misalnya angka ya, pertumbuhan ekonomi pasti akan sama. Semuanya bicara di 7%. Mungkin akan ada agak nekat di angka di atas 7% atau 8%. Bagaimana menurunkan angka-angka tersebut dalam konteks kebijakan juga tidak bisa jauh berbeda. Angka penerimaan negara kita ketika berbicara pajak tentu saja pasti graduasinya itu tidak akan berbeda. Terkait dengan gradasinya tidak akan berbeda di antara semua calon yang ada. Nah, yang akan menjadi faktor pembeda adalah pertama ketika nanti acara debat. Apakah terlihat ada pasangan yang lebih hatam menerjemahkan secara teknis apa yang kemudian menjadi program yang angkanya mungkin akan mirip-mirip ketika bicara pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Yang kedua, tentu saja ini udah bicara marketing politik. Bagaimana kemudian kemasan yang mudah dimengerti kepada masyarakat lapisan bawah yang secara kuantitatif jumlahnya lebih banyak, itu akan menjadi faktor pembeda. Dan saya lihat sekarang sudah dimulai nih ketika berbicara gimmick-gimmick yang terkesan populis. Paling ekstrim dulu Caimin, walaupun sebelum sama Mas Anies ya, BBM gratis. Itu ekonomi itu pusing semua gitu langsung, karena di atas kertas tidak mungkin dilakukan. Walaupun dengan catatan waktu itu Caimin kalau tidak salah kalau PKB menang atau Caimin jadi presiden, kan udah tidak mungkin jadi presiden, mentok jadi cawapres gitu ya. Yang kedua Pak Prabowo ketika berbicara misalnya mengenai makan siang, memberikan makan gratis kepada siswa sekolah misalnya, itu juga gaya-gaya karakter populis. Mas Ganjar juga sama ketika berbicara mengenai gaji guru, walaupun bahasanya lebih halus, harapan dia di angka 10 sampai 30 juta. Itu juga jadi pertanyaan kalau buat para ekonom, ketiga-tiganya ini udah ngitung atau belum? APBN kita akan tercapai atau tidak? Tetapi balik lagi, waktu kampanye 75 hari. Orang tidak punya cukup waktu untuk melihat mana yang realistis atau tidak. Dan kalau bicaranya target elektoral, hal-hal yang bombastis ini bisa jadi faktor penentu. Terlepas kemudian ketika tidak tercapai apakah akan jadi sebuah hukuman atau tidak. Sayangnya pada masa Pak Jokowi ketika banyak sekali visi misi RPJMN yang tidak tercapai, memang kita tidak mendengar sebuah hukuman yang kemudian didapatkan oleh pemerintahan Jokowi. Oke, hal-hal bombastis ini yang menjadi highlight juga. Nah, kalau dari Koalisi Indonesia Maju untuk mempersiapkan hal-hal bombastis, tadi kan juga Mas Toto juga sempat bilang terkait makan gratis juga untuk siswa sekolah. Ini sudah dipersiapkan tidak di dalam masa kampanye nantinya? Koalisi Indonesia Maju sudah menyiapkan visi misi capres cawapres secara resmi ke KPU dan nanti akan dieksplorasi di dalam perdebatan capres cawapres dan juga akan kita sosialisasikan di dalam tahap kampanye. Intinya bahwa seluruh visi misi capres cawapres itu harus merujuk kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan tujuan bernegara. Nah, masing-masing tentu memiliki aksentuasi yang khas, yang unik sebagai target untuk prioritas 5 tahun ke depan. Nanti akan kita bahas soal itu. Intinya bahwa program-program yang yang akan dicanangkan oleh seluruh capres cawapres termasuk Pak Prabowo dan Mas Gibran ini akan menjadi diskusi yang menarik karena Pak Prabowo tadi sudah menawarkan kita akan berkompetisi, adu ide, adu gagasan, adu pemikiran, tidak adu fitnah, ya kan? Makanya pengertian tentang definisi arti yang menyangkut soal politik dinasti itu juga perlu pelurusan juga kalau menurut saya, gitu ya. Jadi kalau politik dinasti itu kan sebenarnya proses sirkulasi kekuasaan berdasarkan kepada garis keturunan warisan atau darah. Ini kita masuk dalam sistem demokrasi yang liberal, ya,
di mana proses keterpilihan bukan dari penunjukan, tetapi dari proses pemilihan rakyat. Rakyat yang menentukan seluruh kandidat itu dipilih berdasarkan kepada kepentingan mereka. Kalau mereka yakin dapat menyuarakan aspirasi dan kepentingannya, maka akan memilih calon. Jadi calon yang dipilih itu adalah calon berdasarkan kepada suara terbanyak. Beda sekali kalau kemudian dalam sistem monarki, bahwa yang akan menjadi pengganti dalam proses regenerasi kekuasaan itu adalah berdasarkan kepada garis turunan darah atau warisan keluarga. Jadi secara teoritis perdebatan soal politik dinasti dalam sistem demokrasi itu menjadi tafsirnya macam-macam, Mas Toto. Ya. Tafsirnya macam-macam. Tapi kalau saya meyakini Indonesia ini adalah sistem demokrasi, ya, demokrasi Pancasila, di mana para calon apapun dasarnya, backgroundnya, apakah dia anak raja, anak presiden, anak guru, anak buruh, itu kalau dia tidak terpilih secara elektoral, dia tidak akan menjadi pejabat negara, tidak dipilih menjadi pemimpin gitu. Karena proses keterwakilannya itu berdasarkan kepada suara rakyat langsung, di mana prinsip demokrasi itu adalah one person, one vote, one value. Setiap suara itu menjadi penting dalam proses demokrasi. Nah, itulah yang membedakan kalau menurut saya definisi arti politik dinasti dengan sistem demokrasi. Jadi sistem demokrasi itu tidak bisa menerapkan politik dinasti. Dulu pernah, Mas Toto, Undang-Undang Pilkada menerapkan tidak boleh anak, istri, mantu, suami untuk maju di pilkada. Kemudian digugat ke MK, MK mengabulkan gugatan itu bahwa ini menyangkut soal jabatan publik, ini adalah proses keterpilihan langsung oleh rakyat, bukan karena penunjukan, maka dibatalkanlah pasal itu. Karena setiap warga negara punya hak memilih dan dipilih, dan punya hak politik berdasarkan kepada konstitusi yang ada. Jadi memang menjadi tafsir ya, menjadi tafsir politik karena menyangkut soal lembaga yang lain. Padahal dalam sistem demokrasi itu pembagian kekuasaan, cabang-cabang kekuasaannya kan menurut teori kan ada di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, masing-masing punya peran, fungsi, dan kewenangannya sendiri-sendiri. Dan dalam sistem demokrasi itu tidak dikenal proses penunjukan seperti dalam politik dinasti. Tapi ini adalah proses keterpilihan oleh rakyat. Tapi kemudian menjadi masuk pada tafsir politik, gitu. Tafsir politik sehingga seakan-akan Gibran ini melanggengkan politik dinasti. Kalau misalkan Mbak Puan yang putri yang maju, putri dari mantan presiden, apakah juga bisa disebut politik dinasti? Atau kemudian AHY, ya kalau misalkan maju, apakah juga bisa disebut politik dinasti? Kenapa kemudian politik dinasti itu ditempelkan ke Mas Gibran? Nah, jadi cara pandang terhadap sebuah realitas itu juga harus menjadi telaah dalam mempersepsikan tentang definisi arti sesuatu. Jadi kalau sistem demokrasi tidak ada politik dinasti karena sistem pemilihannya langsung gitu loh. Jadi kalau kemudian seorang politisi, ayah ibunya politisi, keluarganya politisi, kalau kemudian anaknya adalah seorang politisi, apakah itu tidak boleh? Keluarganya bapak ibunya artis, kemudian menurunkan anaknya artis, apakah tidak boleh? Bapak ibunya seorang pegiat sepak bola olahraga, menurunkan anaknya yang giat olahraga, apakah tidak boleh? Apakah itu disebut dinasti? Ya enggak juga. Gitu. Oke. Bang Yoga, kita akan jeda sejenak. Breaking News Kompas TV, pendaftaran Capres dan juga Cawapres di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kita akan kembali sesaat lagi.